Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam baku dapa, subojo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmatullah Ade. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenkes batch 3 BBPK Makassar angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi saya akan materi yang sudah saya dapatkan, yakni wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara, dan juga sistem administrasi negara Republik Indonesia. Kita dikenal sebagai bangsa yang besar yang terdiri atas ribuan pulau, suku, agama, dan budaya. Tapi hal ini justru menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang unik, karena berbagai keberagaman yang ada justru terikat dalam satu wilayah. Dan konsep seperti ini dikenal dengan istilah wawasan Nusantara dan juga wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang meliputi darat, laut, dan udara. Dan kalian tahu tidak sih, kalau Deklarasi Juanda pada tahun 1957 merupakan cikal bakal dari lahirnya gagasan ini. Gagasan ini mengajarkan bahwa laut bukanlah suatu pemisah, melainkan satu penghubung yang mempersatukan kita dalam satu keberagaman yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara juga mengajarkan kita bahwa secara politik kita berada dalam satu kedaulatan, secara ekonomi kekayaan alam adalah milik bersama untuk kesejahteraan rakyat, dan secara sosial dan budaya, perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk terpecah. Dan secara pertahanan, kalau satu wilayah terancam, maka seluruh bangsa juga ikut terancam. Inilah nilai wawasan Nusantara yang kemudian tersusun dalam satu Astagatra. Sementara itu, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan negaranya, yang berdasarkan pada jati diri dan kesadaran sistem nasional. Sederhananya, gagasan ini menekankan pada nilai-nilai kesadaran untuk hidup bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Gagasan ini memberikan pemahaman bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang sanggup mengenali jati dirinya. Nah, jati diri kita bangsa Indonesia adalah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Dan dari keberagaman ini justru menjadi satu keunikan yang harus kita jaga dan kita lindungi. Wawasan kebangsaan juga mengajarkan kita bahwa kepentingan bersama lebih tinggi daripada segalanya. Sehingga diharapkan kita sebagai warga negara memiliki rasa cinta tanah air, semangat persatuan, serta komitmen untuk hidup bersama. Sebagai ASN, wawasan ini menjadi landasan kita dalam menjalankan tugas memberikan layanan kepada publik. Karena kita harus memberikan pelayanan yang optimal tanpa membedakan siapapun dan dari manapun asalnya. Nah, setelah kita mengenal gagasan wawasan Nusantara dan juga wawasan kebangsaan, selanjutnya kita akan membedah nilai-nilai dan sikap bela negara. Bela negara itu bukan cuma persoalan angkat senjata atau ikut militer. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Pada dasarnya, nilai dasar bela negara itu terdiri atas 5 unsur, yakni 1. Cinta tanah air, 2. Sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara, 3. Setia pada Pancasila, 4. Rela berkorban untuk bangsa, dan 5. Punya kemampuan dasar untuk membela negara. Di era modern, ancaman terhadap bangsa tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga non-fisik, seperti radikalisme, disintegrasi bangsa, penyalahgunaan teknologi, serta melemahnya nilai moral dan etika. Oleh karena itu, bela negara harus diwujudkan melalui sikap disiplin, taat hukum, berprestasi, serta berkontribusi positif di lingkungan masing-masing. Bagi aparatur sipil negara, bela negara diwujudkan melalui integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari, setiap warga negara turut berperan menjaga eksistensi dan masa depan negara Kesatuan Republik
Indonesia. Terakhir adalah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dikenal dengan SANKRI. SANKRI merupakan keseluruhan dari sistem penyelenggaraan negara yang terdiri atas Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Wali Kota, Gubernur, Bupati, bahkan hingga ke RT dan RW. Keseluruhan sistem ini menjalankan roda pemerintahan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. SANKRI mengajarkan bahwa nilai konstitusi itu harus dijunjung setinggi-tingginya karena segala kesinambungan kehidupan berbangsa ditentukan melalui ketaatan terhadap konstitusi. Di konstitusi kita disebutkan bahwa cita-cita negara ini adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itulah, agar cita-cita ini dapat tercapai, para penyelenggara harus dapat menjalankan tugas sebagaimana yang disebutkan di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk itulah, dalam pelaksanaannya, SANKRI menempatkan aparatur sipil negara sebagai unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, setiap ASN dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme, serta loyalitas terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengimplementasikan SANKRI secara konsisten, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, SANKRI bukan sekedar sistem administrasi, tetapi merupakan sarana strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik demi tercapainya cita-cita bangsa. Sekian refleksi dari nilai pembelajaran yang sudah saya dapati pada laksana hari pertama. Lebih dan kurangnya saya sampaikan permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajauh.